SPD, guru SMP Negeri 1 Kalijodo, dan mampu mata pelajaran bahasa Indonesia, dan itu akan mengajar di kelas 8D, kelas 9D. Gimana kabarnya untuk hari ini? Baik Bu, hari ini saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Saya akan mengamati proses KBM di kelas selama jam pelajaran Ibu. Sebelum melakukan observasi, kita akan melakukan diskusi dulu Bu ya. Iya Pak. Ada tujuan yang dilaksanakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Percakapan pra-observasi ini dilakukan sebagai persiapan awal saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Seperti Ibu, ya? Iya Pak. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan yang berkaitan dengan tujuan. Menurut Ibu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada 3 tujuan. Saya sebutkan ya Pak ya. Pertama, siswa mampu menganalisis struktur model pidato persuasif. Kedua, siswa mampu menganalisis ciri kebahasaan model pidato persuasif. Ketiga, siswa mengenal tujuan dan fungsi tes eksposisinya. Oke. Berarti ada 3 Ibu tujuan pembelajaran yang Ibu capai ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan awal yang ingin Ibu observasi? Baik Pak, mungkin area pengembangan yang ingin saya kembangkan adalah pengetahuan dan keterampilan siswa saya. Yang pertama, pengetahuan yaitu siswa mampu menganalisis struktur model pidato persuasif. Yang kedua, keterampilan yaitu siswa mampu mengaplikasikan kemampuan mereka dalam kehidupannya. Jadi ada 2 pengembangan yang ingin Ibu capai, yakni aspek pengetahuan dan keterampilannya. Benar demikian Bu ya? Oke. Terus saya ingin menanyakan bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan. Mungkin mengenai model pembelajaran, strategi atau metode apa yang ingin Ibu terapkan metodenya. Sebelum melakukan pembelajaran tentu saya akan melakukan aspek ya untuk membuat siswa lebih semangat. Untuk strategi yang ingin saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensi berdasarkan kesiapan belajar, minat, bakat dan profil dari siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dan saya akan menggunakan model pembelajaran langsung. Oh, gitu ya? Iya Pak. Jadi strategi pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE ya. Dengan model pembelajaran problem learning. Iya, pembelajaran langsung yang berpusat pada Ya. siswanya. Oh, siap. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas? Selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran saya menggunakan LCD untuk presentasi PowerPoint dan menjelaskan tentang memakai metode ceramah tadi, menjelaskan pada awal. Mengenai pelaksanaan KBM yang Ibu di kelas berapa ya? Nah, kebetulan saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 9D pada jam ke-3 dan ke-4. Dan materinya adalah menyampaikan pidato persuasif. Baik, nanti saya akan masuk di kelas itu ya. Saya akan melakukan supervisi untuk melakukan pengamatan selama proses KBM kelas Ibu berlangsung.
Setelah itu boleh saya minta waktunya setelah kelas Ibu selesai untuk melakukan sedikit percakapan pasca observasi sebagai bentuk evaluasi dan refleksi kita. Sebelum kita akhiri percakapan ini, menurut Ibu apa yang dapat Ibu ambil dari percakapan kita ini? Alhamdulillah saya bisa mengkoreksikan tentang tujuan pembelajaran saya, tentang materi saya, dan terima kasih atas kerjasama Bapak. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya, sudah bersedia meluangkan waktunya. Sampai ketemu dalam kegiatan observasi kelasnya nanti. Semoga semua proses berjalan dengan lancar. Terima kasih. Kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ketua kelas tolong pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang sudah selesai berdoanya, Ibu absen dulu ya. Dalam pembelajarannya. Ini kelas 8D ya. Sekalian D. Aditya, Almira Noviati, Ardiansa, Arif Afriansa, Feriansa, Hasna, Hairunisa, Hairunisa, izin apa? M. Alfatul Rizki. Nah, kita akan memasuki pembelajaran kita ya di bab 2-nya tentang menyampaikan pidato persuasif. Udah ya, buka bukunya. Tujuan pembelajarannya adalah mengetahui struktur tes eksposisi, mengetahui tes eksposisi pidato persuasif, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif. Nah, lanjut kita ke pembahasan materinya. Silakan buka halaman 34. Apa dan bagaimana? Ada 3 tipe yang berbeda tentang eksposisi. Silakan baca dulu dalam hati pengertian pidato persuasifnya. Ibu kasih waktu 2 menit. Silakan ya. Sudah? Oke ya. Pidato persuasif. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang pidato persuasif dari bacaan tadi? Ayo. Silakan. Apa itu pidato persuasif? Merupakan bagian dari eksposisi. Itu saja. Nah, maksudnya ibu itu pidato persuasif itu adalah pidato yang mengajak. Ada kata-kata mengajak karena persuasif itu kan tadi udah dijelaskan tentang apa itu persuasif. Mengajak. Lagi membujuk. Terus apa lagi? Meyakinkan. Berangkat dari pengertian ini, pidato persuasif adalah pidato yang mengajak
memakai kalimat persuasif. Ya. Mengajak atau membujuk. Jangan memakai narkoba. Di situ ada kata-kata persuasifnya yang mendasari ini semua ini. Nah, Ibu lanjut lagi tentang ini. Pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Teks eksposisi itu apa? Ada teks non fiksi. Teks non fiksi. Di mana-mana pidato persuasif itu ada dasar dari teks non fiksi, berarti teks yang nyata. Teks eksposisi. Posisi. Teks apa tadi? Non fiksi. Atau teks yang nyata. Ya. Fiksi itu tidak nyata ya. Ya. Beda lagi. Kalau teks fiksi seperti apa? Contohnya drama, puisi, karena berasal dari imajinasi. Kalau ini berasal dari nyata. Ya kan nyata. Jangan menggunakan narkoba. Itu kan nyata. Kan teks fiksi dia. Sampai di sini ada apa yang sudah paham? Bertanya silakan. Ayo silakan bertanya. Pertanyaannya Ya, silakan. Contoh teks narkoba itu apa itu? Tentang teks pidato persuasif ya. Seperti pidato pidato sholat, wajib sholat. Ayo sholat. Seperti pidato tentang sholat. Ayo melaksanakan sholat agar hidup selamat dunia akhirat. Itu kan ada kata mengajaknya. Ya. Dan dia menggunakan teks eksposisi, teks yang nyata. Ya, teks yang non fiksi, yang nyata. Kan nyata, tidak sholat itu kita mendapat dosa. Kita akan menggunakan teks-teks persuasif itu. Kalimat ajakan. Ayo sholat, biar kita masuk surga. Ya kan? Ayo sholat, biar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Ayo apa lagi? Ayo, siapa lagi yang bertanya? Sudah paham sampai di sini? Sudah. Oh, ada 3 pertanyaan tadi ya. Ibu lanjut, bisa ibu lanjut ya? Lihat bukunya. Ada 3 tipe berbeda eksposisi. Pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang sesuatu hal. Tulisan yang persuasif ini dapat kita temui pada editorial, surat kabar, pidato politik atau kampanye, media cetak, teks informasi dalam buku. Siapa yang bisa memberikan contoh? Siapa? Contohnya, contoh tentang poin yang pertama itu eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Tulisan yang persuasif, tulisan mengajak. Seperti aku kasih contoh ya, kalimat mengajak. Ayo, kita daftar sekolah di SMPN 1 Negeri Palidelo. Itu kan sudah masuk ya. Kalimat mengajak. Berlanjut ya. Nah, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Misalkan kita menuliskan teks persuasif tentang ayo daftar sekolah di SMPN 1 Negeri Palidelo agar kita bisa masuk di SMA favorit kita. Itu pasti ada kalimat ajakannya kan, yang mengubah pandangan orang, ya kan? Nah, misalkan orang mau ke SMP 2 tapi nggak lihat slogan kita tentang sekolah kita, ya kan? Kalimat slogan kita yang menggunakan kalimat persuasif itu kan pasti akan menggugah, mungkin akan berubah pikiran juga ya.
Oh iya. Satu orang nanti untuk Ya, ice breaking ya. refleksinya. Sudah. Iya, refleksi. Sudah semua paham? Mohon maaf. Mengalir saja. Nanti satu orang refleksi ya. Refleksi. Refleksi apa hasil dari pertemuan untuk ini ya. Apa yang kita dapat gitu loh. Satu orang ya. Oke, Ibu simpulkan. Yang satu orang bisa menyimpulkan pembelajaran kita di pagi ini ya. Sekarang anak cantiknya Ibu, sekarang simpulkan tentang pidato persuasif, yaitu ya sudah, yang laki-laki ini biar kita paham sampai pembelajaran. Pidato persuasif adalah Pidato persuasif adalah pidato yang mengajak dan membujuk atau meyakinkan orang untuk membuat yang baik. contoh pidato seperti apa tadi? Seperti Pidato persuasif yang mengungkapkan tentang jangan menggunakan narkoba. Ayo, nggak usah malu-malu, simpulkan saja. Kan kalian sudah meyakinkan semua kan apa itu pidato persuasif. Nah, oke, silakan simpulkan. Kesimpulan dari teks persuasif, teks yang mengajak atau membujuk dan meyakinkan tingkat kita untuk melakukan sebuah hal. Contohnya seperti pidato yang melarang kita untuk menggunakan narkoba dan pidato yang mengajak kita untuk melakukan sholat. Ya. Terima kasih banyak anak-anak. Berarti kita sudah semua Baik, Kak. mengerti ya tentang pembelajaran sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah melaksanakan observasi ya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait karena sudah selesainya observasinya itu. Ada pertanyaan pertama dari saya, yaitu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Sangat luar biasa, Pak. Sedikit tegang di awal, tapi alhamdulillah datang belajar dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya, semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan apa yang telah Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau metode model pembelajaran yang sudah Ibu terapkan di kelas. Untuk area pengembangannya yaitu pengetahuan dan keterampilan siswa. Yang pertama pengetahuan yaitu siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah melaksanakan observasi ya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait karena sudah selesainya. Pengembangannya yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama pengetahuan yaitu siswa mampu menganalisis teks pidato persuasif. Yang kedua di keterampilannya yaitu siswa mampu mengaplikasikan kemampuan mereka dalam kehidupan sehari-hari mengenai tentang pidato persuasif tadi Pak ya. Untuk yang saya lakukan, saya sudah menyiapkan rencana pembelajaran yang lengkap, berupa langkah pembelajaran dan materi dan asesmennya. Oke, jadi ada dua pengembangan yang Ibu capai, yakni aspek pengetahuan dan keterampilannya. Selanjutnya, apakah area pengembangan yang Ibu lakukan tadi apakah sudah lancar penerapannya di kelas atau belum? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan baik, namun masih ada kekurangan. Oke, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar, namun masih ada kekurangan. Menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi
pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Kendalanya atau hambatannya mungkin dialami guru-guru dan gitu ya Pak ya, karena masih ada siswa yang tidak terlihat kurang aktif selama jam pembelajaran. Artinya siswa tersebut cenderung kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi ada beberapa murid yang kurang aktif dan hanya mengandalkan teman. Kira-kira mengapa ya? Itu bisa terjadi ibu dan apa yang menyebabkan siswa tersebut tidak aktif dan terlibat di dalam kelas diskusi. Mungkin karena pembagian kelompok belajar atau tentang menerangkan sesuatu pembelajaran tidak sesuai dengan kesiapan belajar anak. Selain itu memang anak tersebut membutuhkan bimbingan yang lebih sehingga kurang aktif dalam pembelajaran. Artinya kita dapat memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap anak-anak yang kurang aktif tersebut. Kemudian apa rencana yang bisa dilakukan agar semua siswa aktif dan terlibat dalam pembelajaran? Saya akan lebih memperhatikan kesiapan belajar anak-anak, minat belajar dan proses belajar dalam membentuk siswa, termasuk menganalisis keinginan belajar siswa baik secara kinestetik, visual bahkan auditori, sehingga siswa pun jadi nyaman serta senang dalam pembelajarannya. Saya akan memimpin diskusi kelompok secara merata, membimbing siswa dalam diskusi jika ada jeda. Saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat mendorong siswa aktif dalam pembelajarannya. Selain itu, saya juga akan mendorong siswa berinovatif sehingga siswa akan jadi lebih bersemangat dalam pembelajarannya. Oke, jadi itu nanti rencana aksinya ke depan itu ya, gimana proses belajarnya memperhatikan kesiapan belajar murid, memilih kelompok yang merata dan memilih pembelajaran. Semoga rencana ke depan terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dari kemarin ya Bu ya. Saya tunggu cerita-cerita berikutnya ke depan itu Bu ya. Semoga Bapak terselesaikan dengan baik. Terakhir ini depan untuk melakukan aksi nyatanya. Kira-kira dalam ya bulan depan ya. Insya Allah bulan depan Pak ya. Oke, baik, terima kasih karena sudah kita melakukan waktunya sudah ada untuk melakukan konsultasi terkait pasca daripada observasi ini. Saya akhiri dan mudah-mudahan ke depan kita menjadi seorang pendidik yang lebih baik untuk siswa-siswa kita. Terima kasih. Selamat.